Halo anak-anak Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja, anak Indonesia, anak hebat, anak Indonesia, anak cerdas, anak Indonesia, anak bermartabat. Semoga di pertemuan kali ini kalian sehat dan tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, pagi ini dengan Bu Yuli dalam House of Nehatland Channel akan membahas tentang bilangan bulat pada bagian penjumlahan bilangan bulat. Mari kita belajar dan perhatikan dengan baik. Coba amati gambar berikut. Gambar tersebut adalah sebuah gambar kapal selam. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi air laut deras, oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Di posisi berapakah kapal selam tersebut? Ilustrasinya sebagai berikut. Kapal selam 20 meter di bawah permukaan laut, kemudian naik 8 meter. Selisih antara permukaan laut dengan naiknya kapal itulah yang kita hitung untuk mencari posisi kapal. Jadi untuk mencarinya adalah 20 dikurang dengan 8, hasilnya 12. Namun 12 itu adalah 12 meter di bawah permukaan laut yang bisa ditulis dengan negatif 12. Contoh 2, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Lalu ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tulislah pernyataan di atas dengan garis bilangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, buatlah garis bilangan. Kemudian letakkan posisi Udin dengan tanda titik atau kalian bisa menggambar gambar orang di titik 0. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Jadi yang asal mulanya dari titik 0 sekarang berada di titik 4. Langkah ketiga, setelah berada di titik 4, ternyata Udin melangkah lagi sejauh 5 langkah. Sampai di manakah Udin? Udin berada di titik 9. Jadi, pernyataan pada contoh nomor 2 dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pada contoh 3, kita tidak menggunakan soal cerita. Perhatikan angkanya. 9 ditambah negatif 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan langkah pertama berikut ini. Sebelumnya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Bilangan positif artinya berjalan maju dan bilangan negatif artinya berjalan mundur. Kita buat garis bilangan di mana Udin berada di posisi 0. Jadi posisikan si Udin ada di titik 0. Kemudian karena bilangan pertama adalah 9, sudah disepakati bahwa karena bilangannya positif berarti dia berjalan maju sebanyak 9 langkah. Setelah maju 9 langkah berarti Udin berada di posisi 9. Langkah selanjutnya, setelah tadi Udin ada di posisi 9, di situ ada bilangan ditambah negatif 6. Sesuai kesepakatan, karena ada bilangan negatif berarti Udin harus mundur sebanyak 6 langkah. Setelah mundur 6 langkah, di posisi manakah Udin sekarang? Udin ada di posisi 3. Sehingga 9 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 3. Contoh keempat, negatif 8 ditambah 4. Langkah-langkahnya seperti pada contoh ketiga. Buatlah garis bilangan, kemudian posisikan boneka kita ada di titik 0. Anggap saja bonekanya namanya Reno.
Si Reno berada di titik 0. Karena angka pertama adalah negatif 8, sesuai kesepakatan karena negatif berarti si Reno harus mundur sebanyak 8 langkah. Setelah mundur 8 langkah, si Reno berada di titik negatif 8. Langkah selanjutnya, setelah si Reno berada di titik negatif 8, angka kedua adalah positif 4. Sehingga Reno harus berjalan maju sebanyak 4 langkah. Berada di titik berapakah Reno sekarang? Reno berada di titik negatif 4. Sehingga negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Contoh 5. Negatif 7 ditambah negatif 3. Seperti pada contoh ketiga dan keempat, buatlah garis bilangan dan letakkan bonekamu si Reno di posisi 0. Bilangan pertama adalah negatif 7. Artinya si Reno harus mundur sebanyak 7 langkah. Setelah mundur 7 langkah, si Reno berada di titik negatif 7. Langkah selanjutnya adalah posisi Reno saat ini adalah di titik negatif 7. Karena bilangan kedua adalah negatif 3, secara otomatis si Reno harus mundur lagi sebanyak 3 langkah. Artinya si Reno sekarang berada di posisi negatif 10. Sehingga bisa dijawab negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 10. Semoga dari kelima contoh tersebut kalian bisa memahami. Untuk contoh selanjutnya, Bu Yuli tidak akan menggunakan garis bilangan. Ini anggap saja cara cepat dari Bu Yuli. Namun sebelumnya kita akan membuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Perhatikan berikut. Menghilangkan tanda kurung di antara dua tanda bilangan. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif sama dengan negatif. Positif ketemu positif, hasilnya positif. Dan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi bisa diartikan jika ada yang berbeda tanda, hasilnya negatif. Dan jika sama tandanya, maka hasilnya positif. Perhatikan contoh berikut ini. 8 ditambah negatif 6. Apa maksud dari menghilangkan tanda kurung di antara dua tanda bilangan? Maksudnya adalah plus dan negatif pada 6. Berdasarkan kesepakatan tadi, maka dua tanda itu akan berubah menjadi negatif. Sehingga bisa dituliskan 8 negatif 6. Nah, sekarang hanya ada dua bilangan yaitu positif 8 dan negatif 6. Kemudian buatlah kotak positif dan kotak negatif seperti pada contoh berikut ini. Masukkan bilangan 8 ke kotak positif dan bilangan negatif 6 ke kotak negatif. Karena letak kotak berbeda, maka harus dikurangkan. Pengurangan dilakukan di kotak yang angkanya besar, sehingga kita lakukan pengurangan di kotak positif. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Karena berada di kotak positif, maka hasil pengurangan 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Contoh selanjutnya adalah 8 ditambah negatif 10. Perhatikan langkah-langkahnya.
anak-anak, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye-bye.